Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felta Zahran dengan NIM 8601606777. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4B sebagai pengganti UAS dari mata kuliah Micro Teaching. Simak video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas silakan mimpin doanya. Oke, makasih ya sudah memimpin doa. Kalau begitu, hari ini akan ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya, berarti kita sehat semua. Alhamdulillah. Oke, makasih ya sudah membuang sampahnya. Sekarang meja dan bangku kalian sudah bersih dari sampah. Oke, sekarang buku-buku yang ada di atas meja yang tidak berkaitan dengan pelajaran ibu, silahkan kalian masukkan dulu ke dalam tas. Ya, oke. Sekarang kita bangun, terus kita mulai yel dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang udah pada semangat belum? Semangat. Oke, jadi anak-anak semuanya udah siap belajar ya hari ini. Sekarang coba perhatikan gambar ibu. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar sekali, sawah. Ada yang pernah ke sawah? Wah, semuanya pernah ke sawah ya ternyata. Oke, sekarang di sawah tuh ada apa aja sih? Ada matahari, ada ular, ada tikus, ada rumput, dan ada udara. Oke, jadi dari semua bagian itu tadi adalah termasuk dari ekosistem sawah. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran ekosistem sawah, materi ilmu pengetahuan alam sosial. Oke, sekarang Lala buka bukunya halaman 69. Kenapa sih kita harus belajar ekosistem? Oke, karena satu, supaya kita memahami pengertian ekosistem. Dua, memahami tingkatan antara makhluk hidup. Ketiga, mengetahui macam-macam ekosistem. Yang keempat, membedakan antara hubungan abiotik dan biotik. Dan yang kelima adalah mengetahui hubungan antara makhluk hidup di ekosistem. Nah, ibu ingatkan lagi anak-anak kita punya kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat? Oke, jadi kesepakatan kelas kita itu ada satu, kalian harus disiplin, percaya diri. Yang kedua, harus bertanya atau aktif di kelas. Dan yang ketiga, kalau mau bertanya nanti angkat tangannya dulu. Oke, mengerti semuanya? Mengerti ya? Jadi anak-anak, ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan tidak hidup abiotik yang saling memengaruhi dan membentuk suatu sistem. Oke, mengerti? Kalau macam-macam ekosistem itu ada dua, perairan dan daratan. Kalau perairan, apa aja nih contohnya? Ya, ada lautan, sungai, danau. Kalau daratan, ada ekosistem gunung, sawah. Ada lagi? Sama ekosistem hutan. Iya, benar sekali. Udah paham ya anak-anak tentang ekosistem? Sekarang kita belajar tingkatannya. Sekarang kalau ibu ada gambar di sini, kalau kalian lihat satu ekor ayam, seekor ayam sendirian, ini disebutnya individu. Nah, kalau ada ayam tapi banyak ayamnya, ayam saja tapi banyak, ini disebutnya populasi. Oh, kita geser lagi. Di sini ada hewan, ada ayam, kuda, domba, sapi, disebutnya komunitas. Nah, di komunitas ini kalau mereka berinteraksi dengan lingkungan tak hidup, disebutnya
ekosistem. Pintar sekali. Sekarang ibu tanya, kenapa sih tumbuhan yang ada di sawah itu sangat membutuhkan air? Dan bisa jawab? Oke, silakan. Iya, benar sekali. Jadi tumbuhan yang ada di sawah akan mati dan layu jika tidak ada air, dan hewan dan manusia akan kesulitan mencari makan. Ya, jadi ada hubungan timbal baliknya ya. Mengerti ya anak-anak? Ya anak-anak, kemudian ada komponen makhluk hidup di ekosistem itu ada dua, ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu dibagi tiga, dia ada konsumen, produsen, dan dekomposer. Kalau yang pertama itu ada produsen, itu makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen, itu adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen. Terus yang ketiga ada dekomposer, itu jamur yang menguraikan. Nah, yang kedua tadi ada abiotik. Abiotik itu apa sih? Abiotik itu adalah lingkungan tak hidup seperti matahari, tanah, air, suhu, dan udara. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi tiga, ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, kalau mutualisme ini saling menguntungkan kayak bunga sama kupu-kupu. Terus yang kedua ada parasitisme, itu yang satu untung, yang satunya rugi. Kayak apa? Kayak kutu di hewan, itu hewannya dirugikan dan kutunya diuntungkan. Terus yang ketiga ada komensalisme, itu yang satu untung dan yang satu tidak rugi dan tidak untung. Contohnya apa? Kayak bunga anggrek yang menempel di pohon. Seperti itu anak-anak. Oke, sekarang anak-anak silakan kerjakan tugas yang akan ibu berikan. Nah, nanti ketika sudah selesai kalian bisa mengumpulkan ke depan ya. Oke, semuanya sudah mengerjakan dan soalnya benar semua mengerjakannya. Pinter banget semuanya. Nah, sekarang tugas yang kedua, ibu akan membentuk kalian kelompok dan tugasnya adalah membuat ekosistem laut. Kalian gambar di kertas yang akan ibu bagikan ya. Oke. Nah, di tugas kelompok ini tugas kalian itu satu, menggunting pola yang sudah ada. Kemudian tempelkan di media yang sudah ibu berikan, di kertas yang sudah ibu berikan. Nah, ketiga, mengisi tingkatan apa yang ada di gambar tersebut. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelas. Paham ya anak-anak? Baik. Oke, jadi semuanya sudah mempresentasikan. Terima kasih anak-anak, jawabannya semua bagus dan benar. Nah, sekarang ibu punya tugas rumah untuk kalian, dimana kalian harus mengamati lingkungan sekitar kalian dan menulis apa saja sih yang kalian lihat. Mengerti ya? Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kan kita sudah membelajar ekosistem. Ya, jadi ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup yang saling bergantungan yang membentuk suatu sistem. Pintar. Oke, pembelajaran hari ini ibu selesaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.